Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati peserta Sanlat SMA Negeri 1 Banjaran tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Bihadihil pursoh sa'ubaligukum an Quran wa hadis. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi untuk peserta Sanlat SMA Negeri 1 Banjaran, yakni tentang Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang kedua. Santriwan dan santriwati, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakratul maut, beliau masih sempat mengeluarkan hadis, yakni yang berbunyi, taroktu fikum amroeni ma in tamasaktum bihima lantadilu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya sebagai berikut. Taroktu fikum, aku tinggalkan, aku wariskan fikum untuk kalian, amreni, dua urusan atau dua perkara. Nah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah untuk kita semua, yakni dua perkara amroen. Fa in tamasaktum bihima, apabila kalian atau apabila kita berpegang teguh bihima kepada dua amroen itu, dua masalah itu, dua perkara itu, lantadilu abada, maka kita semua tidak akan sesat baik di dunia maupun di akhirat. Yani amroini itu, dua perkara itu, dua urusan itu adalah kitaballah wa sunnata rasulih. Yakni dua perkara itu kitaballah, kitab Allah yang disebut Al-Quran, was sunnata rasulih, sunnah Rasulullah, yakni yang disebut hadis. Santriwan santriwati yang budiman peserta Sanlat SMA Negeri 1 Banjaran, sabda Rasulullah ini atau hadis ini apabila diinterpretasikan, diambil kesimpulan, cuma dua halah, dua sumber hukum Islam lah yang harus dipegang oleh kita supaya kita tidak sesat baik di dunia maupun di akhirat, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi dua perkara plus satu, yakni ijtihad. Jadi tiga sumber hukum Islam itu adalah ada tiga. Satu Al-Quran, dua Al-Hadis, plus yang ketiga ijtihad. Tapi tetap selama jelas ada dalam Al-Quran, selama jelas dan ada hukum-hukum di dalam Al-Hadis atau di dalam sunnah Rasulullah,
maka ijtihad tidak berlaku. Itu kalau selama masih ada serta jelas ketentuan hukum di dalam Al-Quran. Dan serta jelas ada ketentuan hukum di dalam Al-Hadis, maka ijtihad tidak berlaku. Kalau tidak jelas dalam Al-Quran, tidak jelas dalam Al-Hadis, baru kita menggunakan hukum yang ketiga, yakni ijtihad. Tapi tetap hukum Islam itu ada dua, yakni kitaballah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Malik. Peserta Sanlat SMA Negeri 1 Banjaran yang budiman, apa sih yang disebut Al-Quran itu? Apa yang dimaksud Al-Quran itu? Nah, perlu diketahui sebelum mendefinisikan Al-Quran, Al-Quran itu berasal dari kalimat bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya qara'a membaca, yaqra'u sedang membaca, Qur'anan bacaan. Jadi Quran itu adalah bacaan menurut arti lugawi, menurut arti harfiah, bahwa Al-Quran itu adalah suatu bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Quran itu adalah suatu mukjizat. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, sekali lagi, definisi Al-Quran itu adalah suatu mukjizat atau berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad. Diturunkannya kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril dengan secara berangsur-angsur, ya. Nah, Al-Quran diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur untuk disampaikan kepada kita secara mutawatir. Apa sih yang dimaksud dengan mutawatir itu? Nah, perlu diketahui bahwa mutawatir itu maksudnya berkesinambungan terus menerus, ya, dari mulai zaman Rasulullah sampai kepada kita dan setelah kita. Nah, itu yang dimaksud mutawatir. Nah, jadi sekali lagi, Al-Quran itu menurut definisi syar'i itu adalah sebagai mukjizat dari Allah SWT diturunkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Santriwan dan santriwati yang budiman, Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Nah, setiap muslim berkewajiban berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Yang tujuannya supaya kita lebih takwa, lebih dekat kepada Allah SWT. Dan tujuannya supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, yang dimaksudkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama itu yakni bertujuan untuk kita supaya kita itu berpegang teguh kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran
supaya kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Para santri dan santriwan yang budiman, Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti Al-Quran sebagai tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah kita. Allah berfirman yang berhubungan dengan keimanan atau akidah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian musyrik kepada Allah, janganlah kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala syai'a, dengan segala sesuatu apapun, baik dengan benda hidup, dengan benda mati, dengan makhluk hidup seperti raja, kiai, syekh, ratu, nenek moyang, dan sebagainya. Nah, yang disebutkan tadi seperti benda mati, benda hidup, manusia, raja, ratu, presiden, syekh, kiai, ulama, itu harus waspada. Kita jangan memuja-muja, mengkultus individukan makhluk-makhluk selain daripada Allah. Karena kalau kita mengkultus individukan, memuja-muja, itu sama dengan musyrik kepada Allah, sama dengan menyekutukan Allah, sama dengan menduakan Allah. Allah menegaskan kepada kita, ala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah SWT syai'a, dengan sesuatu pun. Nah, jadi pedoman dasar bagi kehidupan manusia Al-Quran itu sampai ke sana, yakni ada tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah. Yang kedua, yakni Al-Quran itu sebagai tuntunan yang berkaitan dengan akhlak. Ya. Ta'awanu bil birri, kalian harus tolong menolong di dalam suatu kebaikan. Atau birrul walidaini, kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, tuntunan kita harus birrul walidaini atau ta'awanu bil birri, saling tolong menolong dalam kebaikan itu menggambarkan bahwa akhlak kita itu harus baik. Nah, jadi isi Al-Quran itu yakni sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari, yakni Al-Quran sebagai tuntunan yang berkaitan dengan akhlak ada. Selanjutnya, poin ketiga, ya, Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan kita, yakni isi Al-Quran itu adalah sebagai tuntunan yang berkaitan dengan ibadah. Seperti dalam Al-Quran ada perintah zakat, perintah sholat, perintah haji, dan sebagainya. Kemudian poin keempat, yakni Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari, yakni Al-Quran itu sebagai tuntunan yang berkaitan dengan sosial, dengan masyarakat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattawasau bil haq wattawasau bisob. Kita harus saling berwasiat dalam hal kebenaran dan saling berwasiat
dalam kesabaran. Kita harus memberikan solusi yang baik dalam kebenaran, solusi yang baik dalam kesabaran. Santriwan dan santriwati yang budiman, peserta sanlat SMA Negeri 1 Banjaran, ketetapan-ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada yang rinci, ada yang garis besar saja. Nah, untuk merinci, memperkuat, dan menetapkan suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Kitabullah, maka diperlukan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum yang kedua. Hadis itu sangat diperlukan untuk memperkuat, merinci, dan menetapkan suatu hukum yang ada dalam Al-Quran. Sekarang, apa yang dimaksud dengan hadis? Apa hadis itu? Ya. Hadis itu, menurut definisinya, yakni segala tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Nah, sekali lagi, hadis adalah suatu tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan takrir? Apa yang dimaksud dengan takrir? Nah, takrir itu adalah ketetapan hukum, ketetapan suatu hukum ya dari Rasulullah itu ya, yang membiarkan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya tetapi tidak ada contoh dari Rasulullah, maka oleh Rasulullah dibiarkan, dijadikan suatu ketetapan hukum. Nah, itu takrir ya. Jadi para sahabat itu melakukan suatu ibadah itu yang tidak ada contoh dari Rasul, tapi oleh Rasulullah tidak dilarang, dibiarkan, dan apa yang dilakukan oleh sahabat itu ya dijadikan suatu hukum yang disebut itu takrir. Nah, jadi sekali lagi, hadis itu segala tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad. Perbuatan siapa? Perbuatan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Dan takrir. Takrir itu membiarkan para sahabat melakukan suatu ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Maka oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu dijadikan suatu ketetapan hukum. Para santri dan santriwan peserta sanlat SMA Negeri 1 Banjaran yang budiman, hadis sebagai sumber hukum yang kedua memiliki fungsi. Memiliki fungsi. Untuk apa? Untuk merinci, menetapkan, dan memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu ya Allah SWT menuntut kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diutarakan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah
maka Allah SWT memerintahkan kepada kita wajib mengikutinya, wajib mentaatinya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Al-ayah. Ya. Sekali lagi, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, merintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Yang artinya, wama atakumur rasul, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, fahudhuhu, maka ambillah, maka kerjakanlah, maka contohilah. Dan sekarang sebaliknya, wa manahukum anhu, dan apabila Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah SAW pantahu, melarang kalian, pantahu, maka tinggalkanlah. Ya, apa yang dilarang oleh Rasulullah dalam sabdanya, jangan kita sebaliknya melakukannya, tapi menjauhilah. Jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya, dan ikuti, patuhilah, laksanakan, taatilah apa yang diperintahkannya, apa yang dicontohkannya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka ikuti dan laksanakan oleh kita. Nah, santriwan dan santriwati yang budiman, peserta Sanlat SMA Negeri 1 Banyaran, hadis itu sebagai sumber hukum yang kedua yang sangat berfungsi untuk memperkuat, sekali lagi, untuk memperkuat, merinci, dan menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Alasan yang pertama, fungsi hadis sebagai untuk memperkuat Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada suatu hukum, misalkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita wajatanibu qaula zur, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, wajatanibu qaula zur, maka jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan bohong. Ya. Nah, itu di dalam Al-Quran. Maka oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW diperkuat, ya, perintah atau larangan Allah SWT yang ada dalam Al-Quran tentang perkataan dusta itu, misalnya contohnya, diperkuat oleh hadis oleh Rasulullah. Maka Rasulullah juga bersabda, ya, sama, la takdzib, kata Rasul, janganlah kalian itu berbuat bohong. Nah, jadi hukum bohong itu dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Saking kuatnya dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, maka oleh kita itu jauhi masalah bohong-bohong itu. Nah, jadi maksud hadis memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran yakni supaya suatu hukum yang dilarang oleh Allah itu lebih jelas, lebih kuat, karena oleh dua sumber itu, Quran dan hadis, dijelaskan. Yang kedua, fungsi Al-Quran, fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran, yakni hadis sebagai rincian, sebagai perinci atau menjelaskan
terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, jadi sekali lagi, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai perinci, sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, yang mana ayat itu masih bersifat umum. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian sholat. Nah, ini masih umum. Allah berfirman memerintahkan kepada kita itu, aqimus sholah, dirikanlah olehmu sholat. Tapi sholat yang mana? Karena ini firman Allah masih bersifat umum. Sholat yang mana? Apakah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya? Itu dalam Al-Quran tidak ada. Tahajud tidak ada. Sholat sunat yang lainnya, sholat safar juga tidak dirinci, tidak dijelaskan, tidak disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT. Ada juga aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian sholat. Tapi sholat yang mana? Ya. Nah, maka oleh hadis, oleh Nabi Muhammad itu dirinci bahwa kita itu harus melaksanakan sholat, kita itu harus mendirikan sholat, yakni sholat yang fardu, ya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. Nah itu, aqimus sholat, dirikanlah olehmu sholat. Sholat yang mana? Sholat yang fardu, yang 5 waktu itu. Dirinci oleh hadis, diperjelas. Juga dirikanlah sholat. Sholat yang mana? Ya sholat-sholat sunat yang lainnya. Sholat rawatib, sholat tahajud, taraweh, sholat tulel, sholat istisqa, dan lain sebagainya dirinci. Juga tidak sampai di situ. Rasulullah lebih merinci tentang sholat fardu, misalkan sholat duhur, sampai dirinci rakaatnya sampai 4 rakaat. Jumlah sholat asar 4 rakaat. Jumlah sholat maghrib 3 rakaat. Jumlah sholat isya 4 rakaat. Jumlah sholat subuh 2 rakaat. Tidak sampai di situ juga. Sampai ke kaifiahnya, cara-caranya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam oleh Rasulullah dicontohkan, oleh Rasulullah dijelaskan. Juga doa-doanya, bacaan-bacaannya, mulai dari doa iftitah sampai ke doa tahiyat, itu dicontohkan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Juga sholat-sholat yang lainnya oleh Rasulullah dijelaskan, dirinci, ya, baik doanya, kaifiahnya juga. Nah, jadi peserta santriwan santriwati SMA Negeri 1 Banyaran, fungsi hadis sebagai perinci atau merinci atau menjelaskan suatu ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, yakni itu maksudnya. Dan banyak lagi seperti waktu zakat, tunaikanlah, keluarkanlah zakat oleh kalian. Zakat yang mana? Masih umum dalam Al-Quran itu, bingung. Apakah zakat tijarah, zakat jual beli? Apakah zakat emas? Ya, apakah zakat harta benda, zakat mal? Apakah zakat rikah, zakat hasil pertemuan? Zakat yang mana dalam Al-Quran? Tidak ada, masih umum. Ada juga perintah Allah, wa'atu zakat, tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat. Nah, maka oleh Rasulullah dirinci, ya, zakat yang mana saja, misalkan zakat fitrah, ya, zakat jika datang Idul Fitri maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat tijarah, zakat jual beli, apabila kita berekonomi jual beli, kita wajib mengeluarkan zakat, ya. Seperti zakat beli emas, ya, itu kita wajib mengeluarkan zakatnya sebelum dipakai emas itu, maka kita wajib dulu mengeluarkan
zakat emas. Terus zakat mal, ya, zakat harta benda, zakat rika, zakat hasil penemuan. Juga tidak sampai di situ, oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dirinci waktu-waktunya, besar-besarnya, persenan-persennya. Juga tidak sampai di situ, Rasulullah sampai merinci siapa yang berhak menerima zakatnya itu. Nah, jadi sangat penting sekali bahwa kita itu mengikuti atau mengimani suatu sabda Rasulullah. Kita hidup di dunia itu tidak bisa percaya kepada Al-Quran saja. Karena kalau kita percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hadis, disebutnya ingkarul hadis. Terus sebaliknya, kalau kita percaya kepada hadis saja, tidak percaya Al-Quran, itu lebih bahaya, disebut ingkarul Quran. Jadi dua-duanya harus berkaitan, ya. Sebagai sumber yang pertama Al-Quran, juga sebagai sumber yang kedua Al-Hadis, itu harus saling berkaitan. Sebab kalau kita beribadah, berkehidupan dalam sehari-hari, tidak menggunakan dua hukum sumber itu, maka kita akan sesat di dunia maupun di akhirat. Santriwan dan santriwati yang budiman, adapun fungsi hadis yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga, yakni hadis sebagai penetap hukum atau penetap aturan-aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran. Ya, misalkan dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tidak difirmankan oleh Allah SWT, ya, tentang zakat fitrah dengan beras. Tidak. Paling waktu zakat tidak ada. Nah, maka Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah itu, ya, boleh dengan gandum, boleh dengan beras, ya, dengan beras. Nah, dalam Al-Quran tidak ada, ya, tidak ada tentang zakat fitrah harus dengan ini, ya, tidak ada. Tapi oleh Rasulullah SAW ditetapkan hukum bahwa zakat fitrah itu harus dengan gandum. Nah, juga hasil kesepakatan para ulama, ya, tentang zakat fitrah, karena gandum tidak ada di kita, di Indonesia khususnya, maka disesuaikan dengan apa makanan pokok yang ada, makanan pokok bagi bangsa Indonesia, yakni makanan pokok umumnya bangsa Indonesia adalah beras. Maka ditetapkanlah hukum bahwa zakat fitrah itu dengan beras. Juga contoh lain, Rasulullah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran. Misalkan cara mencuci bejana atau wadah yang dijilati oleh anjing. Nah, dalam Al-Quran itu tidak ada kejelasan, tidak ada cara-cara mencuci bejana yang dijilat anjing. Maka Rasulullah menetapkan hukum apabila bejana kita dijilati anjing, maka cara membasuhnya yakni sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir, yang ketujuh, maka harus dicampur dengan tanah atau debu yang 7 kalinya. Nah, dalam Al-Quran itu tidak ada sampai ke sana. Maka Rasulullah menetapkan hukum bahwa mencuci bejana atau wadah itu harus 7 kali. Nah, jadi sekali lagi, hadis sebagai sumber hukum kedua sangat perlu sekali diimani oleh kita, sesuai dengan firman Allah. Kita harus mengimani, menteladani, dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan kita wajib meninggalkannya apa yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita
beribadah dalam kehidupan sehari-hari tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, itu sia-sia belaka. Jadi kita dalam bermuamalah, beribadah khususnya, kita harus bersumberkan kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Nah, sekali lagi, selama hukum jelas dalam Al-Quran, selama hukum jelas ada dalam hadis, maka kita harus mengikutinya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Allah SWT, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, kita ikuti. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, Allah SWT, kita jauhi. Dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita teladani, kita ikuti. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kita jauhi. Nah, kalau kita sudah berpegang teguh kepada dua hal itu, ya, yakni Quran atau kitab Allah dan sunat Rasul yang disebut hadis, maka janji Allah, janji Rasulullah, ya, lantadilu abada, kita tidak akan sesat, kita tidak akan poek, kita tidak akan gelap, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, para santriwan dan santriwati yang budiman, kalau di dalam Al-Quran tidak jelas, di dalam hadis tidak jelas, baru kita menggunakan hasil ijtihad para ulama. Tapi kalau selama di dalam Al-Quran jelas ada perintah dan larangan Allah SWT, selama di dalam hadis ada jelas juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, kita tidak boleh menggunakan hasil ijtihad selama ada. Tapi kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, baru kita melaksanakan hukum yang ketiga untuk menetapkan suatu, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu. Ya, kalau tidak ada, baru kita melaksanakan hukum yang ketiga yang dinamakan ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ya, ijtihad itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, kalau tidak ada ketetapan yang jelas dalam Al-Quran, yang tidak ada ketetapan jelas dalam hadis, baru hasil ijtihad, hasil riungan para ulama laksanakan. Tapi sebaliknya ini, sekali lagi, kalau ya ada jelas dalam Al-Quran dan hadis, itu kita tidak boleh mengikuti hasil dari para ulama karena jelas dalam Al-Quran dan hadis itu. Ya. Nah, kalau tidak ada kejelasan dalam Al-Quran dan hadis, baru hasil ijtihad para ulama kita laksanakan. Ya, ini hukum yang ketiga, ijtihad itu. Nah, sekarang tidak sedikit hamba Allah, umat Rasulullah, ya, para santriwan dan santriwati, perlu diingat, di hadis itu jelas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu jelas dalam hadis. Tapi kok kenapa hamba Allah, umat Rasulullah itu tidak mengikuti, tidak melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Mengikutinya hasil pemikiran ulama, hasil ijtihad ulama. Nah, kita boleh melaksanakan hasil ijtihad ulama. Sekali lagi, kalau tidak jelas atau tidak ada dalam hadis. Kalau hadis ada jelas, ya, masalah kaifiah ibadah, kenapa kita mengikuti hasil ijtihad dan melaksanakan atau melakukan hasil ijtihad itu sebagai sumber hukum yang ketiga kalau tidak jelas dalam Al-Quran dan hadis? Nah, selama jelas semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kenapa kita tidak mengikuti Rasulullah? Kenapa sebaliknya kita mengikuti hasil ijtihad, hasil ulama, hasil pemimpin kita? Nah, itu yang tidak mengertinya, ya. Nah, sekali lagi, para santriwan dan santriwati yang budiman, peserta sanlat
SMA Negeri 1 Banjaran. Sekali lagi, sumber hukum Islam itu ada dua. Satu Quran, dua hadis. Selama ada dalam Quran dan hadis, maka kedua sumber itulah yang harus dipegang teguh. Tapi kalau tidak ada dalam Al-Quran atau tidak jelas dalam Al-Quran, tidak jelas dalam hadis, baru kita mengikuti hasil ijtihad. Itu hasil ijtihad para ulama yang disebut sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, jadi kesimpulannya, sumber hukum Islam itu ada 2+1. Ya, 2+1 itu menurut Bapak pribadi, ya, bukan sumber hukum Islam itu ada 3, ya. Menurut Bapak pribadi setuju begini, sumber hukum Islam itu ada 2, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni, ya, aku wariskan, aku tinggalkan, ya, fikum untuk kalian amrayni 2 perkara, ya. Ma in tamasaktum bima, jika kita berpegang teguh kepada 2 amron itu, 2 perkara itu, lantadilu abada, kita tidak akan sesat di dunia maupun di akhirat. Apa yang 2 itu? Kitab Allah wa sunnata rasuli, ya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul. +1, jika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tidak jelas dalam Quran dan hadis, baru hasil ijtihad, hasil renungan para ulama untuk menetapkan suatu hukum untuk ibadah kita, ya, baru ikuti hasil ijtihad yang disebut sumber hukum Islam yang ketiga. Nah, para santriwan dan santriwati yang budiman, mungkin yang dapat Bapak sampaikan hanya sekian. Mudah-mudahan kita berpegang teguh selama ada dalam Al-Quran, selama jelas dalam Al-Quran, selama ada dalam hadis, selama jelas dalam hadis suatu hukum, terutama hukum kaifiah ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, maka ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau sudah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak jelas dalam Al-Quran, tidak jelas dalam hadis, baru kita mengikuti ulama, hasil ulama, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.